Tidak menikah dan child free adalah salah satu metode dalam memutus karma leluhur. Belakangan ini kita melihat mulai bermunculan pasangan-pasangan yang memilih untuk child free. Ada juga wanita atau pria lajang yang memilih untuk tidak menikah atau menunda pernikahan sampai mereka menemukan orang yang benar-benar tepat sebagai pendamping. Hal ini tentu saja akan memancing pro dan kontra di masyarakat, karena di Indonesia masih banyak yang berpegang teguh pada patokan bahwa perempuan itu harus segera menikah di usia 20-an. Dan kalau sudah menikah, mereka harus segera memiliki anak. Jika tidak, maka dianggap menyalahi kodrat dan norma yang ada di masyarakat. Tapi, makin kesini, jumlah pasangan yang child free dan single yang tidak menikah justru makin banyak bermunculan. Apakah ini adalah tanda bahwa norma-norma lama di masyarakat segera runtuh? Sebenarnya, kalau ditanya alasan kenapa orang memilih child free atau tidak menikah sekalian, itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari sebab luka batin atau trauma yang mereka dapatkan di masa lalu, baik akibat kegagalan orang tuanya dalam berumah tangga ataupun kegagalan orang tua lain di sekitarnya dalam membina rumah tangga dan mendidik anak-anak mereka, sehingga mereka mengalami pahitnya menjadi anak korban KDRT, perceraian, toxic parenting, atau mereka melihat di sekitarnya banyak anak kecil yang menderita karena orang tuanya telah gagal. Pengalaman-pengalaman pahit yang mereka lihat dan luka-luka batin yang mereka alami ini akhirnya mempengaruhi keputusan mereka untuk child free atau tidak menikah sekalian, karena mereka pada dasarnya khawatir jika mereka melahirkan keturunan, mereka tidak bisa mendidik anaknya dengan baik sehingga anaknya rawan menanggung kejadian yang sama seperti yang mereka alami di masa lalu. Ini masuk akal sih, karena akan sulit untuk menjadi orang tua yang baik dan penuh kasih ketika kalian dibesarkan oleh orang tua yang toksik dan mewariskan banyak luka batin. Apakah ini juga termasuk mekanisme alamiah manusia dalam memutus karma leluhur? Karma leluhur ini adalah dampak yang terus dialami keluarga hingga beberapa generasi ke bawah. Kasus kawin cerai yang banyak terjadi dalam satu keluarga, kasus KDRT yang menurun adalah beberapa contoh karma leluhur yang umum terjadi. Termasuk juga toxic parenting yang terus menurun dan banyak terjadi dalam satu keluarga besar. Karma leluhur ini bisa terus menurun karena karma bisa terekam dalam DNA manusia, dan DNA ini bisa diwariskan ke keturunan sehingga anak atau cucu bisa memiliki kecenderungan sifat dan perilaku yang sama dengan leluhurnya. Jika leluhurnya gemar melakukan KDRT dan kawin cerai, maka DNA KDRT dan kawin cerai ini akan menurun ke anak cucunya, dan biasanya hal tersebut akan terulang lagi. Demikian pula dengan toxic parenting. Salah satu cara untuk memutus karma leluhur ini adalah dengan menghentikan siklus karma leluhur ini agar berhenti sampai di kita saja. Caranya, ya dengan mencegah agar DNA yang mengandung karma leluhur ini tidak sampai diturunkan ke anak cucu. Karena itu, ada pasangan yang memilih untuk child free. Ada juga wanita atau pria single yang memilih untuk tidak menikah sama sekali daripada mereka bertemu dengan pasangan yang salah, sehingga malah membuat pernikahan mereka hancur dan anak-anak terbengkalai. Ujung-ujungnya, siklus karma leluhur akan terulang lagi. Ada juga pasangan yang menunda menikah atau menunda punya anak karena mereka ingin menyembuhkan luka batin mereka dulu, sehingga ketika mereka memiliki anak nanti, trauma mereka sudah sembuh total dan mereka sudah siap dengan DNA baru untuk diwariskan, yakni DNA yang penuh kasih sayang dan kedamaian batin. Jadi, fenomena child free, fenomena pasangan menunda punya anak, fenomena lajang menunda pernikahan atau tidak menikah sama sekali, bisa jadi ini adalah mekanisme alami manusia untuk memutus siklus karma leluhur dalam hidup mereka, sehingga tidak perlu lagi ada keturunan yang harus menderita seperti mereka dulunya. Makanya, jika ada pasangan yang child free, menunda punya anak, atau bahkan ada wanita atau pria yang menunda menikah, sebaiknya jangan dihujat, karena mereka sebenarnya sedang berjasa untuk menyelamatkan satu generasi agar bebas dari lingkaran setan yang disebut dengan karma leluhur itu tadi. Nah, jika kalian ingin konsultasi lebih lanjut tentang penyembuhan luka batin, trauma, dan sakit fisik lainnya, jangan segan-segan untuk ngobrol bareng Pak Didi di program Private Healing Online ini. Di sini kalian juga bisa mendapatkan sesi healing bersama Pak Didi dan juga bimbingan meditasi agar hidup kalian lebih sehat, damai, dan lebih sadar. Informasi selengkapnya baca caption di bawah video.